Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elis Asrining Dewi Pertiwi dengan NPM 3062056073. Di sini saya bersama dengan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Hasimah, NPM 3062056090. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, ada persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya itu 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Suatu persamaan dengan satu variabel x yang dapat disajikan dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat dalam X. Huruf A, B, dan C disebut sebagai koefisien. Koefisien kuadrat A adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien linier B adalah koefisien dari X. Dan C adalah koefisien konstan atau disebut dengan suku bebas. Selanjutnya adalah contoh dari persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 5. Ya, jadi tadi itu adalah termasuk salah satu contoh dari persamaan kuadrat. Selanjutnya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Kemudian yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus akar kuadrat. Cara yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Ya, terdapat persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, maka diubah menjadi m dikali n sama dengan 0, yaitu dalam kurung ex ditambah d dikali dalam kurung lagi px ditambah q sama dengan 0. Contoh soalnya, x kuadrat dikurang px dikurang 12 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya, ini tadi soalnya x kuadrat dikurang px dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Ya, ini x-nya kuadrat dan di depannya tidak ada angka, jadi bernilai 1. Maka untuk di sini kita isi di kedua kurung. Jadi seperti ini x, di sini x. Kemudian di sini ada negatif 6 dan di sini positif 2. Selanjutnya kita cari nilai x-nya. Yang pertama dalam kurung ini kita cari x-nya. X dikurang 6 sama dengan 0, x-nya sama dengan 6. Dan untuk yang kedua kita cari nilai x yang ini. X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal negatif 2,6. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh dari melengkapkan kuadrat sempurna yaitu 2x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang dengan 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini tekniknya adalah yang pertama buat koefisien dari variabel tertingginya dari x kuadrat itu harus 1. Jadi ini supaya 1 harus kita bagi dengan 2.
maka menjadi X kuadrat ditambah 3/2X dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 1/2 dengan koefisien X-nya dikuadratkan. Di sini koefisien X-nya adalah 3/2, jadi seperti ini ya. X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 1/2 dikali 3/2 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 1/2 dikali 3/2 dikuadratkan. Kemudian kita hitung menjadi X kuadrat ditambah 3/2X ditambah 3/4 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 3/4 dikuadratkan. Lalu kita ubah menjadi X ditambah 3/4 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 9/16. Setelah itu, kuadratnya kita netralkan dengan cara menarik akar dalam kedua ruas. Menjadi X ditambah 3/4 sama dengan plus minus akar 1 ditambah 9/16. Maka di sini muncullah tanda plus minus karena bilangan kuadrat itu ada dua kali kemungkinan, yaitu plus dikali plus atau minus dikali minus. Maka muncullah tanda itu. Lalu langkah selanjutnya kita jumlahkan angka di dalam akar dengan menyamakan penyebutnya, sehingga hasilnya menjadi X ditambah 3/4 sama dengan plus minus akar 25/16. Setelah itu menjadi X ditambah 3/4 sama dengan plus minus 5/4. Nah, 5/4 ini didapat dari hasil penarikan akar 25/16. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan X1 dan X2-nya. Pertama, kita pakai yang positif. Nah, jadi seperti ini. X ditambah 3/4 sama dengan 5/4. X1 sama dengan 5/4 dikurang 3/4. Sama dengan 2/4. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi X1-nya sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita menggunakan yang negatif. X ditambah 3/4 sama dengan negatif 5/4. X2 sama dengan negatif 5/4 dikurang 3/4. X2 sama dengan negatif 8/4. X2-nya menjadi negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 dan negatif 2. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan rumus akar kuadrat. Rumusnya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, keterangannya yang pertama, X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, X1 dan X2 merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ya, jadi bentuk X1 dan X2-nya itu dibuka dan ditutup kurung oleh kurung kurawal. Dan yang ketiga, B2 dikurang 4AC disebut diskriminan X12 sama dengan 4. Contohnya adalah 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 2. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya ini ke dalam rumus. Jadi seperti ini,
X1 2 sama dengan negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 2 per 2 dikali 2 sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 dikurang negatif 16 per 4 sama dengan negatif 3 plus minus akar 25 per 4 sama dengan negatif 3 plus minus 5 per 4. Langkah selanjutnya kita mencari nilai X1 dan X2. Yang pertama X1. X1 sama dengan negatif 3 ditambah 5 per 4 sama dengan 2 per 4. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Jadi nilai X1 nya adalah 1 per 2. Selanjutnya, nilai X2 sama dengan negatif 3 dikurang 5 per 4 sama dengan negatif 8 per 4. Negatif 8 kita bagi 4 sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya X12 sama dengan 1 per 2 dan negatif 2. Ya, selain persamaan kuadrat, ada juga yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Apa sih pertidaksamaan kuadrat? Ya, pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya berpangkat paling tinggi itu 2. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dalam X dapat dinyatakan yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan yang ketiga, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Dengan A, B, dan C, dan juga X elemen R. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Salah satu cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Langkah-langkahnya adalah A. Menentukan pembuat 0 dari ruas kiri pertidaksamaan. B. Membuat garis bilangan beserta pembuat 0 ruas kiri. C. Menentukan tanda dari nilai AX pangkat 2 tambah BX tambah C pada masing-masing interval dengan cara mengambil titik-titik uji. D. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan yang diberikan dengan memilih tanda pada interval yang sesuai. Jadi, kita akan menjelaskan contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Contohnya yaitu 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kurang dari 0. Terus, kita jabarkan menjadi 2x min 1 x tambah 2 kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya yang artinya tanda pertidaksamaan kita harus ganti sementara menjadi sama dengan. Kita cari nilai x-nya dulu. 2x dikurang 1 sama dengan 0. Kita turunkan 2x sama dengan 1 dan kita turunkan x sama dengan 1 per 2 atau x tambah 2 sama dengan 0. Kita turunkan X menjadi sama dengan min 2. Jadi himpunan pertidaksamaan kuadrat yaitu 2X kurang dari X kurang dari 1 per 2. Kesimpulannya yaitu persamaan kuadrat merupakan persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2, 3 boleh sama dengan 0. Sehingga pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya berpangkat paling tinggi 2. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.